pagi, perkenalkan nama saya Flaviana Astuti. Saya seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian, program studi S1 Keperawatan semester 2. Pada hari ini, saya ingin memberikan penjelasan mengenai konsep komunikasi dalam keperawatan. Baik, kita akan langsung memulai penjelasan mengenai materi konsep komunikasi dalam keperawatan. Saya akan memulai dari pengertian komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah proses penyesuaian dua orang atau lebih dalam melakukan sebuah interaksi baik secara tatap muka ataupun tidak secara tatap muka. Baik, berikutnya saya akan memberikan beberapa definisi dari para ahli mengenai komunikasi itu sendiri. Yang pertama, menurut Astrid. Menurutnya, komunikasi adalah proses pertukaran lambang yang memiliki makna tertentu yang perlu untuk dipahami. Yang kedua, menurut Robin J. G. Menurutnya, komunikasi adalah proses pertukaran pesan atau informasi. Yang ketiga adalah menurut Fortel. Menurutnya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang dapat memberikan pengaruh kepada orang lain atau bisa mengubah perilaku atau sifat orang lain. Yang keempat, menurut Dolk dan Betry. Menurut mereka, komunikasi adalah proses pertukaran pendapat atau ide antara dua orang atau lebih. Yang terakhir atau para ahli yang terakhir yang memberikan penjabaran atau memberikan definisi mengenai komunikasi adalah William J. Seller. Menurutnya, komunikasi adalah kegiatan pertukaran informasi atau pesan menggunakan simbol atau lambang-lambang tertentu baik secara verbal maupun non-verbal. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari komunikasi itu sendiri. Ada beberapa tujuan dari komunikasi. Yang pertama, dengan berkomunikasi kita dapat mempelajari atau mengerti akan sesuatu hal. Yang kedua, kita bisa dengan komunikasi dapat membuat perilaku seseorang itu berubah. Misalnya bisa mempengaruhi dari informasi yang dia dapat, dia menyimpulkan sesuatu dan berusaha untuk berubah sesuai dengan informasi yang dia dapat. Yang ketiga adalah mengungkapkan perasaan. Dengan kita melakukan komunikasi, kita dapat memberikan atau mengutarakan apa yang kita rasakan kepada lawan bicara kita. Yang keempat, menjelaskan tentang diri sendiri atau orang lain. Dengan berkomunikasi, kita bisa memberikan atau menginformasikan, memberitahu kepada orang lain bagaimana diri kita, bagaimana perilaku kita, dan bagaimana perilaku orang lain atau bagaimana sifat orang lain dengan lawan bicara kita. Yang kelima, yaitu menyelesaikan sebuah masalah. Dengan berkomunikasi, misalnya kita memiliki sebuah masalah, dengan kita melakukan sharing atau berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, kita bisa mendapatkan sebuah ide atau mendapatkan sebuah cara untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang keenam adalah berhubungan baik dengan orang lain. Tentunya dengan kita melakukan interaksi atau melakukan komunikasi yang baik kepada orang lain atau dengan orang lain tersebut akan lebih respect ya atau peduli dengan kita, sehingga kita mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita karena kita melakukan komunikasi atau interaksi yang baik dengan orang lain di sekitar kita. Yang ketujuh adalah mencapai sebuah tujuan. Misalnya kita mempunyai sebuah keinginan, mempunyai sebuah keinginan atau tujuan tertentu yang harus kita gapai. Kita melakukan interaksi atau melakukan komunikasi dengan orang lain, bertukar pendapat dengan orang lain atau meminta saran kepada orang lain bagaimana caranya agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Yang kedelapan adalah menurunkan ketegangan atau rasa kecanggungan antara dua orang yang sedang melakukan komunikasi.
bisa mencairkan suasana yang tegang. Misalnya ada seseorang yang baru pindah ya, atau baru datang ke sebuah desa yang masih baru untuk dirinya. Pertama-tama mungkin dia akan merasakan kecanggungan atau ketegangan ketika berinteraksi dengan orang lain. Tetapi dengan dia melakukan komunikasi yang baik dengan orang-orang di desa tersebut, otomatis dia dapat menurunkan rasa ketegangan atau rasa kecemasan pada dirinya. Yang terakhir adalah menstimulasi minat pada diri sendiri. Dengan kita melakukan komunikasi, kita bisa memberikan atau menanyakan sesuatu mengenai diri kita kepada orang lain. Misalnya kita menanyakan menurut mereka bagaimana diri kita, apa yang paling menonjol pada diri kita, sehingga kita bisa mengetahui bahwa ternyata ini merupakan minat kita atau bakat kita. Baik, selanjutnya adalah unsur-unsur dari komunikasi. Unsur-unsur dari komunikasi itu terdiri dari yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau informasi, atau bisa disebut juga merupakan sumber informasi. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan, atau bisa juga dikatakan merupakan objek yang ingin disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator tadi. Yang keempat adalah media. Media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi tersebut. Misalnya menggunakan media cetak, misalnya koran, majalah, atau menggunakan media apa, misalnya media televisi atau yang lainnya, atau bisa juga menggunakan telepon. Yang terakhir adalah respon atau umpan balik. Respon atau umpan balik adalah merupakan reaksi atau tanggapan dari orang yang mendengar informasi atau pesan yang kita sampaikan, atau respon atau tanggapan dari si komunikan tadi. Dan respon tersebut merupakan pengaruh dari pesan yang dia terima dari si komunikator. Baik, selanjutnya adalah bentuk dari komunikasi itu sendiri. Bentuk yang pertama adalah komunikasi verbal, yaitu pengucapan pesan atau informasi dengan cara lisan maupun secara tulisan. Maksudnya pesan yang disampaikan itu disampaikan secara tatap muka, atau berinteraksi secara langsung, ataupun ditulis atau secara tertulis menggunakan beberapa media tadi, seperti media cetak. Bentuk yang kedua adalah bentuk komunikasi non-verbal. Bentuk komunikasi non-verbal merupakan pengucapan atau penyampaian pesan atau informasi dengan cara sentuhan bahasa isyarat, menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang tertentu, ataupun menggunakan gestur tubuh atau mimik wajah. Misalnya kita mempunyai sebuah masalah, tetapi kita tidak memberitahukannya kepada lawan bicara kita, tetapi lawan bicara kita bisa memahami atau bisa mengerti atau bisa tahu apa yang sedang kita alami lewat gestur tubuh atau gaya tubuh kita, ataupun dari mimik wajah kita. Dia bisa tahu, oh, teman saya atau sahabat saya ini sepertinya mempunyai masalah, tetapi dia tidak ingin memberitahukan kepada saya, tetapi sepertinya saya tahu dia sedang mengalami masalah. Dengan begitu, teman kita akan bertanya kepada kita apa yang sedang kita alami, sehingga terjadilah komunikasi antara dua orang tersebut, atau penyampaian informasi atau pesan mengenai masalah yang sedang kita hadapi. Adalah faktor-faktor penghambat dalam berkomunikasi.
pertama adalah faktor personal atau dari dalam diri kita sendiri ya. Dalam faktor personal ini terdapat beberapa faktor juga. Yang pertama faktor emosional. Tentunya di saat kita melakukan komunikasi, misalnya kita sedang emosi atau mengalami sebuah masalah sehingga kita melakukan interaksi tersebut secara emosional, sehingga lawan bicara kita itu tidak kena atau tidak suka dengan cara berkomunikasi kita. Yang kedua adalah faktor sosial. Mungkin sebelum melakukan komunikasi dengan lawan bicara kita sempat mengalami percekcokan atau beberapa hal di rumah ataupun berkaitan dengan beberapa hal, ataupun di saat kita melakukan komunikasi dengan lawan bicara kita, misalnya contohnya ya, saya orang Manggarai Barat dan lawan bicara saya adalah orang Manggarai. Tentunya kami mempunyai budaya atau tata cara bicara serta bahasa yang berbeda. Otomatis itu juga bisa mempengaruhi interaksi kita atau komunikasi kita dengan lawan bicara kita, karena beberapa bahasa yang kita ungkapkan itu tidak sesuai dengan bahasanya mereka. Yang ketiga adalah faktor kognitif. Faktor penghambat kedua komunikasi adalah faktor lingkungan atau bisa juga disebut sebagai eksternal ya. Faktor lingkungan ini mencakup faktor fisik, misalnya kurangnya privasi, kebisingan latar belakang, atau ada hal-hal tertentu yang terjadi di lingkungannya sehingga membuat interaksinya dengan orang lain itu kurang ya. Yang kedua adalah faktor penentu sosial, misalnya mencakup sosial, politik, historis, ekonomi, kehadiran orang lain. Misalnya di saat kita melakukan interaksi atau komunikasi dengan lawan bicara kita, tiba-tiba ada orang lain yang mau bergabung, otomatis kita akan merasa terganggu dengan kehadiran orang tersebut. Serta misalnya kita sedang melakukan interaksi dengan orang lain dan kita sebelumnya kita mempunyai masalah yang berkaitan dengan ekonomi kita, otomatis itu juga berpengaruh terhadap interaksi kita dengan orang lain atau komunikasi kita dengan orang lain. Faktor yang terakhir atau faktor penghambat terakhir adalah faktor berhubungan atau terkait. Yang pertama misalnya faktornya mencakup faktor usia. Faktor usia misalnya di saat kita melakukan interaksi atau komunikasi dengan orang lain, ternyata lawan bicara kita itu lebih dewasa dari kita, otomatis kita harus mengungkapkan kata-kata itu secara hati-hati supaya tidak menyinggung perasaan dari si lawan bicara kita. Yang kedua adalah sikap. Sikap juga dapat berpengaruh bagi interaksi kita dengan orang lain dalam berkomunikasi. Misalnya kita berinteraksi dengan orang lain itu menggunakan kata-kata yang kasar, otomatis orang juga tidak menyukai cara bicara kita. Yang ketiga adalah tipe hubungan, keempat kekuatan, kelima kedudukan. Selanjutnya atau yang terakhir adalah hambatan dalam komunikasi. Pada hambatan ini saya lebih fokus kepada hambatan yang akan dialami oleh seorang perawat atau yang akan dihadapi oleh seorang perawat dalam memberikan informasi atau mengutarakan informasi kepada keluarga pasien atau pasien itu sendiri. Yang pertama, hambatan yang pertama adalah konflik peran. Yang kedua adalah faktor psikologis keluarga atau pasien. Misalnya dalam menyampaikan sebuah pesan atau pesan atau informasi kepada keluarga pasien, misalnya informasi yang akan kita sampaikan kepada keluarga pasien atau pasien adalah berita buruk atau informasi yang tidak mengenakan untuk didengar oleh pasien atau keluarga pasien, kita harus lebih berhati-hati dalam memberikan informasi tersebut, karena kita harus memahami bahwa bagaimana kondisi pasien dan keluarga pasien ketika kita akan memberikan informasi tersebut. Yang ketiga adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman sering terjadi ketika seorang perawat memberikan informasi kepada keluarga pasien ataupun pasien itu sendiri, dan sehingga banyak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan karena kesalahpahaman yang terjadi. Yang keempat atau yang terakhir adalah lingkungan atau situasi di rumah sakit. Ketika
kita ingin memberikan informasi kepada keluarga pasien ataupun pasien itu sendiri, kita harus melihat situasi terlebih dahulu. Apakah situasi saat itu adalah situasi yang baik atau yang tepat untuk kita memberikan informasi itu tersebut, baik informasi yang buruk maupun informasi yang